Santapan Harian Selasa 23 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Allah, dan isilah diri ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 22-53. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditedahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkan seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah-Mu ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah, dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap,
apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap. Dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap. Dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, "Kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik." Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya Engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu yang telah Kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Hendaklah mata-Mu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu dan terhadap permohonan umat-Mu Israel. Dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kau firmankan dengan perantaraan Musa hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, mengapa berdoa? Bagaimana berdoa? Apa itu berdoa? Kapan seharusnya berdoa? Dan siapa yang berdoa?
Pertanyaan sederhana di atas bukan tidak mungkin muncul dalam kehidupan kita. Namun pertanyaan yang sederhana itu kadang membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Bacaan hari ini mengajak kita untuk sekali lagi belajar tentang berdoa. Salomo sadar betul bahwa dengan selesainya pembangunan bait Allah, sesungguhnya Allah sudah tinggal bersama dengan umat. Ia adalah Tuhan yang dekat dengan umat. Namun demikian, perjumpaan dengan Tuhan tak dapat dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Orang Israel tahu bahwa menatap wajah Tuhan berarti kematian. Jadi cara berjumpa dengan Tuhan yang paling mudah dan sederhana adalah dengan berdoa. Ya, berdoa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa, umat dapat menyampaikan apa saja yang menjadi isi hati mereka kepada Tuhan. Kita dapat belajar dari Salomo di dalam bacaan hari ini. Bagaimana ia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Perhatikanlah bagaimana Salomo berdoa. Bagi Salomo, Tuhan hanyalah sejauh doa. Semua yang ia sampaikan adalah hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal yang luar biasa adalah seluruh doa itu ditujukan Salomo demi kebaikan umat. Dengan doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kita dapat menyampaikan semua isi hati kita. Lebih daripada itu, kita punya keyakinan bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan didengar dan dijawab. Mengapa? Sebab kita adalah umat kepunyaannya. Pada tahun yang baru ini, mari kita periksa kehidupan doa kita masing-masing. Adakah kita menjadikan doa sebagai cara berkomunikasi yang efektif dan efisien dengan Tuhan? Ia tidak pernah jauh dari kita. Ia hanya sejauh doa. Apakah kita sudah menyampaikan perihal yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita? Mari kita tekun berdoa dengan semakin mendekatkan diri kepadanya. Mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah menelantarkan atau bahkan melupakan umat-Mu. Kami sungguh membutuhkan. Kami ingin selalu dekat kepadamu, ya Yesus. Inilah janji kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.